Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you today? I'm fine. And you? Thank you, I'm fine too. Before we start our study, I want to present you one by one. First is Asti Vidya Stuti. Yes, I am. Good. Yes, Aziza. I'm here. Nur Hayatun. Ya, Bu. Rahmatus Saleka. Here. Okay, semua hadir ya, alhamdulillah. Nah, apakah masih ada yang mengingat tentang pelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, apa itu Nur Hayatun? Kita mempelajari prosedur teks, Bu, cara membuat sesuatu. Bagus. Dan semuanya masih ingat juga kan? Masih, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita itu tentang The Story of Tablet. What do you think about the story? Asal mula terbentuknya Danau Toba. Okay, thank you. Others? Seorang pria yang menikahi ikan. Okay. Next? Cerita yang menceritakan kejadian di masa lalu, Bu. Okay, good. Nah, itu sangat bagus ya. Terima kasih atas jawaban kalian. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang belajar tentang cerita yang menceritakan kisah di masa lalu, yaitu naratif Teks. Nah, apa sih naratif text? Narrative text is the type of English to tell a story has series of chronological events that are connected, yaitu jenis cerita yang menceritakan sebuah peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Nah, kan di dalam sebuah cerita itu terdapat alur seperti adanya awalan, tengah, dan akhiran. Seperti itu. Apa kalian paham? Paham. Oke, dan apa sih tujuannya? The purpose of this text is to entertain the reader about the story. Tentu saja untuk menghibur pembaca, tentu saja untuk menghibur para pendengar ketika membaca sebuah cerita, oke? Dan selanjutnya ada the characteristic of narrative text. The characteristic there is a form. First is use action verb in the form of past tense, yaitu kata yang ditandai dengan akhiran d atau id. Ada yang tahu contohnya apa? Walk menjadi walked, open menjadi opened. Did you get the point? Yes. That is use adjective from noun phrase, menggunakan kata sifat yang diganti ke kata benda. Nah, selanjutnya use conjunction to ability to short various event. Nah, di sini menggunakan kata penghubung. Kata penghubung itu apa saja sih? But, or, and others. Nah, sebagai contohnya di situ, in the first day Jaka go to mountain, and the next day Jaka bla bla bla. Jadi and di sini sebagai kata penghubung, oke? Nah, kita akan bahas tentang narrative text orientation structure. Ada berapa sih the orientation structure di narrative text? 4. What is that? Orientation, complication, resolution, reorientation. Okay. First, I want to tell you about the orientation. Orientation, there is a connectors about who, when, where a story is set, yaitu sebagai kata gantinya tuh pendahuluan dari sebuah cerita tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. And the next, complication. In this part, tell the story about first the problem beginning. Itu kan ketika kita mempelajari sebuah cerita, tidak mungkin kan cerita langsung ke topik utama tanpa diawali topik apa itu permasalahan dimulai. Oke? Did you get the point? Yes. Thank you. The next is resolution. Nah, di bagian ini juga yaitu tentang pemecahan masalah yang terdapat di sebuah cerita. Bagian ini juga, akhiran dari bagian ini juga bisa berakhiran baik dan berakhiran buruk. Dan yang terakhir adalah reorientation atau disebut dengan koda. Bagian penutup dari cerita yang bersifat opsional, dan bagian ini sih juga dicantumkan si penulis tentang pesan moral yang terdapat di cerita tersebut. Nah, kita akan membahas tentang the story of Tobalek. Open your book, please. Okay, here. Kita akan menganalisis bagian-bagian dari orientation structure the story of Tobalek.
Who is want to answer the first question? Once upon time until daily life. We know what is the part, the structure. Orientasi. Orientation. Okay, good. Ya, misalnya ini orientasinya karena bagian awalnya menceritakan cerita itu dimulai. The next is one day until had a daughter. What is that? Complication. Good. That's right. The proof there is you can see the dialogue. Yes, but you have to promise not to tell anyone about the script that I was a face. Nah di sini kan si ikan tersebut mulai memunculkan sebuah konflik dengan meminta janji kepada si pria untuk tidak memberitahukan kepada memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah sebuah ikan. Good. The next is few years later until his promise. What is that? Resolution. Asked her mother. The mother started crying. Felt sad that her husband had broken his promise. Thank you. Good. Emang benar ya, ini bagian tentang puncak dari suatu masalah di cerita ini karena si ayah mengatakan bahwa anak perempuannya adalah sebuah ikan. Nah, the next is what is that? Resolution. Okay, can you tell me why? She thrown into a fish again, and the man became the island of Samosir. Orientation. Oke, di sini disebut dengan orientation karena si penulis mencantumkan tentang moral message di dalam story. Ada yang membacakan tentang what is the moral message in the story? We must keep the promise we have, and we must not speak hurt so that no one is harmed. Oke, thank you. Bedanya di sini pesan moral yang terdapat dalam cerita ini yaitu kita tidak boleh mengingkari janji kita dan kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain karena seorang akan merasa tersakiti dengan apa yang kita ucapkan. Oke, selanjutnya itu setelah kita menganalisis dari The Story of Topper Lake, now tugas kalian adalah membuat the narrative tentang legenda. Oke? Oke. Saya akan memberikan waktu kalian 15 menit dan untuk membantu kalian bisa membuka cerita di internet dan membuka kamus. Oke? Mulai. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan tugas naratif tab dengan partner kalian, siapa yang akan maju untuk membacakan hasil? Siapa yang maju? Oke, thank you. Atun. Yes, give applause. The Legend of Prambanan Temple. Once there was a beautiful Javanese sea princess whose name was Roro Jongrang. Roro Jongrang, whose beauty was very famous in the land, was the daughter of Prabu Baka and Phil King. One day, a handsome young man, dibacanya young man with supernatural power named Bandung Bondowoso defeated and killed Prabu Baka. When seeing Princess Roro Jongrang's beauty, Bandung Bondowoso fell in love with her and wanted to marry her. Meanwhile, Princess Roro Jongrang feels sad, walks up as the woman in the palace and ordered them to make the noise sound of grinding rice so that the roaster thought that it had already been done. Bandung Bondowoso got frustrated because the violet
plating on the thousand temple. At once, the princess turned into a statue, clawing this Bandung Bondowoso retreated, and he went away into a farm land from 10 people called the Prambanan Temple and the princess statue, Roro Jonggrang statue. Thank you. Thank you. Give applause. Oke. Nah. Oke. Nah. Apa Bu? Karena waktu kita akan habis, kita akan mereview tentang pembelajaran hari ini. Did you get the point what our topic today? Narrative text. Good. And what is the structure of narrative text? Orientation, complication, resolution, reorientation. Oke, good. Dan untuk tugas kalian di rumah, kalian harus buat cerita tentang narrative text, genre legenda seperti tadi, tapi versi kalian sendiri, oke? Oke, nah, ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang giving dan asking opinion. But it's okay, I just want to tell you what this topic. Kita akan bahasnya untuk minggu depan. Karena waktu kita sudah habis, thank you for attention. Kalian hari ini sangat bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Others? Ikan mas. Oke. Duduk.